Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah taksonomi tumbuhan. Di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai Alismatidae, Commelinidae, dan Arecidae. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama saya sendiri, Siti Lulatul Jannah NIM 14, Sifa Aulia NIM 20, Nilam Rizkia Agustanti NIM 23, dan Cidatun Nimah NIM 28. Nah, ini adalah 11 spesimen yang akan kami coba jelaskan. 11 spesimen ini terdiri dari 3 kelas. Kelas yang pertama, kelas Alismatidae, ada Hydrilla verticillata dan Limnocharis sp. Kelas Commelinidae, ada Oryza sativa, Roeo discolor, Kilinga monocephala, dan Cyperus rotundus. Dan kelas Arecidae ada Wodietia bifurcata, Coccus nugifera, Aclonema commutatum, Pandanus tectorius, dan Anthurium sp. Yang pertama ada Hydrilla verticillata. Untuk klasifikasinya, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledoneae, ordo Helobiae atau Alismateles, famili Hydrocaritaceae, genus Hydrilla, dan spesies Hydrilla verticillata. Nah, bisa dilihat ya contoh dari gambar tanaman Hydrilla verticillata ini, teman-teman. Tumbuhan Hydrilla verticillata tumbuh di lingkungan perairan yang dingin hingga hangat dari negara bagian Asia, Afrika, Australia, sampai menyebar ke bagian Eropa. Tanaman ini biasanya tumbuh bersaing dengan tanaman yang lainnya dan bisa menghambat cahaya matahari yang akan masuk ke tanaman lain karena tanaman itu sudah tertutup oleh si tanaman Hydrilla verticillata ini. Selain itu, tumbuhan Hydrilla verticillata juga bisa menghambat saluran jenis irigasi dan bisa menyebabkan banjir karena pertumbuhannya yang membentuk seperti tikar tebal sehingga sangat menghalangi air untuk bisa mengalir dengan baik, atau bisa dikatakan menyumbat irigasi air sehingga terjadi banjir. Tanaman Hydrilla verticillata memiliki akar yang berwarna kekuning-kuningan yang tumbuh di dasar air dengan kedalaman 2 meter. Batangnya tumbuh dengan panjang 1-2 cm dengan 2 hingga 8 helai daun yang tumbuh pada lingkar batangnya. Tanaman ini memiliki fungsi yaitu untuk menurunkan kadar logam Cr atau logam berat yang terdapat dalam limbah. Tanaman Hydrilla verticillata juga bisa dimanfaatkan untuk sumber makanan ikan, tempat persembunyian ikan, dan tempat pemijahan untuk ikan hias atau ikan-ikan yang ukurannya kecil. Yang kedua ada Limnocharis sp atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan tanaman genjer. Untuk klasifikasinya, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Alismatales, ordo Alismatales, famili Limnocaritaceae, genus Limnocharis, dan spesies Limnocharis sp. Nah, bisa dilihat ya teman-teman contoh gambar dari tanaman Limnocharis sp atau genjer. Tanaman Limnocharis sp atau yang sering disebut dengan tanaman genjer adalah gulma yang sering kita temukan di daerah perairan-perairan dangkal, seperti di sawah, rawa, dan sungai yang dangkal. Dan di daerah-daerah tertentu, tanaman genjer ini sangat mengganggu lahan pertanian sehingga seringkali diperlukan penanganan khusus untuk mengendalikannya. Tanaman genjer diklasifikasikan ke dalam kelas Liliopsida atau tumbuhan yang mempunyai akar serabut dan tulang daunnya sejajar atau melengkung. Tumbuhan dengan kelas ini tidak mempunyai cabang dan pada batangnya itu tidak berkambium. Semua tumbuhan pada kelas Liliopsida adalah tumbuhan monokotil. Selain sebagai gulma pada lahan pertanian, tanaman genjer ini bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Adapun manfaat dari tumbuhan genjer yaitu untuk memperlancar pencernaan, menambah nafsu makan, dan mengikat lemak dalam tubuh. Tanaman yang ketiga yaitu Oryza sativa atau padi. Untuk klasifikasinya, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledoneae, ordo Poales, famili Graminae, genus Oryzalin, dan spesies Oryza sativa L. Bisa dilihat ya untuk gambar dari
tanaman padinya. Oryza sativa atau padi termasuk ke dalam kelas subkelas Commonilidae dan familinya Poaceae, yang warganya berupa terna annual atau perennial, kadang-kadang berupa semak atau pohon yang tinggi. Batang dengan posisi bervariasi, ada yang tegak lurus, tumbuh serong ke atas, berbering atau menyerap. Bentuk batang kebanyakan seperti silinder panjang, berbuku-buku dan berluas, ruas-ruasnya berongga dan bersekat pada buku-bukunya. Daun kebanyakan berbentuk pita. Daunnya panjang, bertulang sejajar, tersusun sebagai roset akar atau bersaling dalam 2 baris pada batang. Umumnya bunga umumnya banci, berkelamin tunggal, kecil dan tidak menarik. Buah biasanya buah padi atau Coreopsis, yaitu buah dengan 1 biji yang bijinya berlekatan dengan kulit buah. Jarang berupa buah buni atau buah kasar. Biji dengan endosperm, lembaga pada sisi yang jauh dari sumbu. Gabah dari padi bisa dijadikan untuk makanan ternak dan jeraminya untuk dipergunakan sebagai pabrik kertas. Padi yang sudah digiling menjadi beras, kemudian dapat dimasak untuk menjadi nasi, bubur, dan sebagainya, yang merupakan sumber makanan pokok bagi manusia. Terutama di Indonesia, beras merupakan sumber makanan pokok atau sumber karbohidrat yang utama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulian 20. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lulu. Langsung saja, di sini ada tanaman Rheodiscolor dari Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Commelinales, famili Commelinaceae, genus Rheo, spesies Rheodiscolor. Tanaman ini tuh berasal dari Meksiko dan Hindia Barat. Tanaman ini berupa tanaman herba dengan tinggi pohon tanaman ini tuh antara 40-60 cm. Batangnya itu pendek dan kasar dan tidak mempunyai percabangannya. Terus daunnya itu merupakan daun tunggal yang berbentuk lonjong. Untuk daun di permukaan atasnya itu berwarna hijau dan di permukaan bawahnya itu berwarna merah keunguan. Di sini itu tipe ya maaf, harusnya bunga tidak batang. Bunganya itu merupakan bunga majemuk yang berbentuk mangkok dan muncul di ketiak daun, terbungkus kelopak seperti karang, dan ini mempunyai mahkota bunga yang berbentuk segitiga terdiri atas 3 lembaran berwarna putih. Tanaman Rheodiscolor ini merupakan salah satu tanaman yang memiliki beberapa senyawa metabolit sekunder berupa alkaloida, flavonoida, tanin, polifenol. Tanaman ini atau disebut juga daun Adam Hawa ini merupakan salah satu tumbuhan yang tergolong ke dalam tanaman hias variegata dan merupakan tanaman hias yang cukup diminati oleh masyarakat. Tanaman Rheodiscolor ini mudah beradaptasi ya. Biasanya itu hidup di daerah kering dan panas, tetapi juga bisa hidup di air dan dingin. Termasuk kelebihan dari tanaman ini juga bisa ditanam di berbagai tempat ya. Tanaman ini memiliki banyak sekali khasiat seperti menetralisir udara yang berkarbon, seperti juga tanaman lidah mertua. Selanjutnya ini ada Killingia monocephala Roth. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Cyperales, famili Cyperaceae, genus Killingia, dan spesies Killingia monocephala Roth. Tanaman ini disebut juga taki udel-udelan, yang merupakan tumbuhan liar di pinggir jalan, kebun atau hutan, terutama di tempat-tempat yang lembab. Biasanya tanaman ini itu tumbuh di tempat yang lembab atau basah ya. Biasanya juga tumbuhnya itu di musim hujan. Tanaman ini tumbuh dari dataran menengah sampai pegunungan, dari ketinggian 400 meter sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Untuk nama-nama
nama-nama di daerahnya itu ada di Manado itu ada tanaman rumput kenop, untuk di Jawa Tengah itu takirawa, di Sunda itu ada teki, di Lampung kembili-kembili, di Minahasa itu ada osip-osip, di Karela ada sumba. Adapun nama latinnya itu Pilinggia monocephala dari famili Ciperaceae. Untuk khasiat dari tanaman kenop sendiri atau teki utul-utulan atau Pilinggia monocephala itu ada sebagai anti radang, anti nyeri, dan juga pembersih darah. Tapi biasa juga digunakan untuk mengobati sakit kepala dan bronkitis. Untuk obat sakit kepala itu biasanya menggunakan 10 gram tanaman ini dan juga lalu direbus dengan air selama 5 menit. Lalu setelah dingin diminum sekaligus. Untuk obat bronkitis ini biasanya menggunakan 20 gram tanaman ini direbus dengan air selama 15 menit. Lalu didinginkan lalu setelah dingin diminum sekaligus. Biasanya itu dalam 1 hari itu biasa minimal dikonsumsi 2 kali. Selanjutnya ini ada Cyperus rotundus. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Cyperales, famili Ciperaceae, genus Cyperus, spesies Cyperus rotundus. Kalian pasti tidak asing dengan tanaman ini ya, karena kalian biasa menemukannya di pertanian, di taman-taman, di pinggir jalan. Banyak sekali kalian pasti sering melihat tanaman ini, karena tanaman ini tergolong sebagai tanaman yang bandel yang susah untuk diberantas dimusnahkan. Tanaman ini Cyperus rotundus atau disebut juga rumput teki, termasuk suku Ciperaceae atau teki-tekian. Rumput teki ini adalah tanaman rumput yang berasal dari Afrika, Asia Selatan, Eropa Tengah, dan Selatan. Untuk pengertiannya itu kata Cyperus itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Kyperos, dan rotundus yang berasal dari bahasa Latin yang berarti putaran. Di luar negeri rumput teki ini juga biasa dikenal sebagai nutgrass, java grass, red nut, sedge, dan lain sebagainya. Untuk penamaan tanaman ini di berbagai daerah itu juga bermacam-macam ya. Seperti taka mota, kare Hawaii, rokut takiwuta, bulili manggasa buai. Tanaman ini merupakan tanaman asli India. Namun sekarang juga bisa ditemukan di daerah tropis, subtropis, dan sedang. Makanya kalian juga sering melihat atau menemukan tanaman ini di pinggir jalan, dimanapun. Rumput teki ini tuh menyebar di seluruh penjuru dunia. Tumbuh baik bila tersedia air cukup, toleran terhadap genangan, mampu bertahan pada kondisi kekeringan. Untuk manfaat dari tanaman itu juga bisa digunakan untuk kesehatan. Bagian dari tanaman Cyperus yang digunakan untuk kesehatan itu bagian umbinya ya. Bagian umbinya karena dia mengandung senyawa aktif berupa cyperone, flavonoid, rotulan, dan lain. Dan juga sebenarnya sudah lama rumput teki atau Cyperus rotundus ini digunakan untuk obat seperti penyakit kulit dan juga gangguan penyakit kewanitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Meriskia Agustanti, NIM 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ini ada spesies bernama Woodietia bifurcata irvine. Tanaman ini termasuk Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Liliopsida, ordo Arecales, famili Araceae, genusnya Woodietia, dan spesiesnya ini bernama Woodietia bifurcata irvine atau biasa disebut tanaman palem ekor tupai. Jika dilihat dari segi fisik, ini tanaman palem ekor tupai sering ditanam dan difungsikan sebagai pembantas di jalanan. Daun pada palem ekor tupai ini mencapai 3 meter termasuk pelepah.
dengan anak daun sempit dan tumbuh mengitari ibu tangkai daun, sehingga menyerupai seperti ekor pada hewan tupai. Tinggi tanaman ini mencapai 10 meter, dengan batang kelabu dan memiliki ruas-ruas. Tanaman ini menghasilkan bunga jantan dan juga bunga betina pada tangkai yang terpisah. Buah yang dihasilkan ini relatif besar dan jumlahnya itu sangat banyak. Diameternya sampai dengan 4 cm, berwarna hijau ketika mengkal atau belum seluruhnya matang, dan berubah menjadi jingga atau kemerahan itu ketika ranum atau sudah matang. Lanjut ya, ini selanjutnya ada spesies Cocos nucifera Linn atau dikenal dengan pohon kelapa. Ini sangat familiar ya. Ini berasal dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledonae, ordonya itu Arecales, familinya Arecaceae, genusnya Cocos, spesiesnya Cocos nucifera Linn. Pada tanaman kelapa ini merupakan tanaman yang sangat serbaguna. Hampir seluruh bagian tanamannya ini dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Buah kelapa yang terdiri atas sabut, tempurung, dan juga daging. Ada buah dan air kelapa juga. Ini tidak ada yang terbuang. Dapat dibuat untuk menghasilkan berbagai produk industri. Kelapa ini merupakan salah satu keluarga dari Palmae juga. Tanaman ini memiliki batang yang lurus dan umumnya tidak bercabang. Merupakan tanaman monokotil ya, atau berbiji satu, dengan bentuk akarnya itu serabut dan daunnya yang menyirip, sedangkan bunga tanaman ini terletak di antara ketiak daunnya yang disebut mayang. Ini selanjutnya ada spesies tanaman yang bernama Aglaonema comitatum, atau biasa ini di masyarakat itu dikenal dengan tanaman Sri Rezeki. Ini termasuk kingdom Plantae, divisi dari Spermatophyta, kelas Monocotyledonae, ordonya Arecaceae, familinya Arecaceae, genusnya Aglaonema, spesiesnya Aglaonema comitatum. Ini pada tanaman Aglaonema merupakan salah satu jenis tanaman hias daun yang keindahannya terletak pada bentuk daunnya, corak, dan juga warna daunnya. Tanaman ini berasal dari negara Asia, salah satunya adalah Indonesia. Aglaonema ini salah satu jenis tanaman dengan daun yang indah seperti jenis tanaman monokotil lainnya, di mana bunga tumbuh dan berbunga yang disebut spadik. Tanaman ini memiliki kombinasi warna daun yang menarik seperti hijau dan merah, hijau dan putih, merah muda dan hijau, merah, dan juga lain-lainnya. Ya, baik, saya Hidatun Nikmah, NIM 28, akan melanjutkan penjelasan tentang Pandanus tectorius. Nah, di sini Pandanus tectorius merupakan termasuk kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Pandanale, famili Pandanaceae, genus Pandanus, dan spesies Pandanus tectorius. Nah, Pandanus tectorius ini merupakan tumbuhan semak yang tumbuh tegak dapat mencapai ketinggian 3-7 meter. Dalam satu pohon mempunyai beberapa cabang dengan akar tunjang sekitar pangkal batang. Nah, daunnya berwarna hijau, ujungnya berbentuk segitiga lancip, tepi daun serta lapisan bawah dari ibu tulang daun berduri, serta tanaman ini berbentuk majemuk menggantung seperti bola. Selanjutnya ada Anthurium sp. Anthurium sp ini merupakan termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Alismatales, famili Araceae, genus Anthurium, dan spesies Anthurium sp. Nah, Anthurium ini mempunyai akar yang berwarna putih serta menyebar ke segala arah.
Batang yang sudah dewasa akan membesar menjadi bongkol. Bentuk daunnya bermacam-macam, mulai dari bentuk seperti jantung, lonjong, lancip, dan memanjang. Nah, ujung daun meruncing serta pertulangan daun besar dan menonjol. Permukaan daun mengkilap dan terdapat gurat yang terlihat jelas pada daun, dan panjang daun tanaman ini sekitar 10-30 cm. Nah, selanjutnya di sini ada badan dikotomi konsep mengenai Alismatidae, lalu Comelinidae dan Arecidae. Nah, yang selanjutnya ini ada kunci determinasinya. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.